Audio Jungle. Oke, nah selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita coba kembali membahas soal simulasi di SNBT 2024. Nah, bagi kalian yang mau mengikuti simulasinya boleh lihat di deskripsi ya. Nah, di sini ada soal ya kan. Nah, inilah penalaran matematika ya kan. Kita coba lihat di sini sebuah biang lala ya kan atau Ferris wheel bertitik pusat di P 0,0 ya kan. Berarti ini 0,0 ya. Titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Berarti ini dari sini 35 gitu ya. Jadi tingginya ini kemari berarti 35. Nah, setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, berarti dia naik dari sini kan, di sini dia naik ya. Nah, yaitu titik D, jadi di sini dia. Dalam waktu 5 menit, ya dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125. Jadi dalam waktu 5 menit katanya. Setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjangnya. Jadi dia berjalan kan di sini. Nah, ya kan. Nah, apakah dia nyampe satu putaran atau tidak gitu ya. Nah, tapi kalau 5 menit belum tentu juga sampai kan. Nah, sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Jadi ada katanya lampu. Nah, pertanyaannya di sini ya kan kita lihat biang lala berputar satu putaran waktu. Satu putaran itu kan berarti sekitar 360 derajat ya. Jadi satu putaran itu 360 derajat satu putaran ya kan. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Nah, tingginya ini tadi adalah 35 meter ya kan sesuai yang di sini. Ya. Nah, jadi yang mau kita cari itu yang pertama kan ini dalam waktu 5 menit gitu ya. Dalam waktu. Jadi di sini 5 menit ya, 5 menit dia mencapai lintasan sekitar 125 per 4 pi gitu. Itu 5 menit. Berarti kalau 1 menit gitu kan. Kalau 1 menit berarti 125 per 4 pi kita bagilah dengan 5. Nah, berarti ini sama aja kalau kita balikkan adik-adik, berarti kan ada konsepnya itu A per B dibagi C per D sama aja ini kita kalikan ke atas, ini ke bawah. Berarti A per D kali B per C. Berarti hasilnya apa? 125 per 4 pi kali 1 per 5. Nah, jadi kalau kita bagi 125 bagi 5 berarti dapat 25 kan? Maka 25 kali 1 berarti 25 per 4 pi. Itulah dalam waktu 1 menit gitu. Nah, jadi yang ditanya itu kan berputar satu putaran waktu berapa menit gitu. Jadi kita lihat. Nah, jadi kalau satu putaran ya kan berarti satu putaran ini di mana tadi waktunya tadi 1 menit ya kan, 1 menit. Berarti satu putaran otomatis kita cari keliling lingkaran gitu. Keliling lingkaran itu kan rumusnya apa? 2pi kali R atau boleh juga V kali diameter. Nah, jadi kita kan nggak tahu berapa jari-jarinya. Kan gitu kan? Belum ada kita hitung jari-jari. Nah, jadi jari-jari daripada biang lala ini yang berbentuk lingkaran ini bisa kita dapatkan karena tadi tingginya dari pusat ini ke tanah itu 35 sedangkan jarak daripada tadi mereka naik di sini misalnya tempatnya ya kan terendah tadi di sini dengan tanah itu sekitar 10, maka otomatis jari-jarinya bisa kita hitung atau R-nya itu berarti 35 kurangi 10 maka dapat 25. Sehingga bisa kita buat diameternya 50 kan 2 kali 25. Maka ini bisa kita buat jadinya berarti pi ya kan pi kali berapa? Iya. Nah, ini bisa kita buat menjadi pi
kita kalikan dengan 50 gitu ya. Berarti dapatlah 50 pi. Itu dia. Oke. Nah, sekarang yang mau kita cari tadi berapa ya kan? Nah, jadi caranya kita hitung aja langsung aja nih. Berapa menit ya kan? Biang lala berputar. Jadi berputar dalam waktu menit gitu ya. Langsung aja kita bagi. Berarti 50 pi ya kan, 50 pi per 25 per 4 pi gitu. Jadi kita langsung coret aja pi-nya. Nah, sama aja ini 50 per 1 bagi 25 per 4. Atau boleh kita buat 50 per 1 kali 4 per 25 gitu ya. Nah, 50 bagi 25 kan dapat 2. 2 kali 4 berarti lah 8. Jadi jawabannya adalah 8 menit. Oke, seperti itu penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semangat. Oke, masih di soal yang sama ya. Masih di soal yang sama. Kita lihat di sini pertanyaannya ya. Pada suatu saat seorang berada di titik B. Jadi katanya seseorang itu berada di titik B ini. 20 menit kemudian dia berada di titik yang jaraknya ke garis AC. Jadi katanya dia berada 20 menit kemudian ya. Dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC. Berarti kemari. Ke diameter. Ya kan, ke AC. Adalah berapa? Ada 0, 10, 12,5, 20, 25. Nah, jadi sekarang kita mau lihat ya kan posisi daripada orang tersebut. Katanya ada titik B di sini. Nah, jadi katanya 20 menit kemudian ya kan, berarti 20 menit ini kan harus kita tahu itu sebenarnya berapa putaran kan gitu. Dari soal yang pertama tadi kita sudah pahami bahwasannya satu putaran itu adalah 8 menit kan gitu, tadi udah kita hitung. Nah, berarti 20 menit itu berarti berapa putaran kan gitu kan? Berapa putaran? Nah, berarti langsung aja kita buat ini jadinya 20 bagi 8 kan gitu. Berarti dapatlah sekitar 2,5 putaran. Nah, 2,5 putaran gitulah ya. Nah, berarti 2,5 putaran nih. Berarti kalau kita perhatikan dia 2,5 putaran itu kan berarti dari sini. Ini kemari itu 1 putaran, berarti sampai di sini lagi balik kan. Kemudian baru balik lagi kemari 2 putaran. Kemudian dari sini kemari berarti setengah putaran di sini. Ini 2,5-nya di sini nih. Ya kan? Jadi tadi kita ulangi, dari sini kemari 1 putaran, kemudian kemari lagi balik 2 putaran, kemudian dari sini kemari dia setengah putaran. Jadi 2,5 putaran. 2,5 putaran. Nah, inilah 2,5 putaran, berarti dia 2,5 putaran itu berada di D ini. Dia berada di sini di D. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapakah jarak dari titik tersebut ke garis AC? Berarti kan kemari yang ditanya. Jaraknya dari D ke AC jelas ini. Karena ini tegak lurus gitu. Jadi jarak daripada D ke P, jarak D ke garis AC itu diwakili oleh apa? DP. Di mana DP merupakan apa? Jari-jari tadi. Jadi DP itu bisa kita peroleh dari 35, karena jarak tanah tadi ke sini 35, kita kurangi dengan 10 tadi, jarak tanah dengan orang di titik B, titik D, makanya 25 meter. Jadi jawabannya adalah E ya, 25 meter. Oke, seperti itu dia untuk menjawab soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 3 ya. Masih di soal yang sama seperti di soal nomor 3. Nah, yang penting kuncinya soalnya harus dibaca dulu ya.
Nah ini sebuah biang lala very swell bertitik pusat di 0,0, titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D, dalam waktu 2 menit setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Misalkan QR adalah tiang, jadi QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Jarak terjauh antara lampu dengan titik Q adalah, jadi ini soalnya sama seperti yang di pengetahuan kuantitatif ada EC-nya ya. Jadi sebenarnya kita tinggal ngisi jawabannya di sini, misalnya 10 atau 8, misalnya kita tinggal isi aja. Jadi inilah soalnya, modelnya baru. Tapi model baru di UTBK seperti ini sudah pernah muncul juga di model UN, ujian nasional dulu sebelum UN dihapus. Jadi di ujian komputer itu udah ada essay, dan di ujian olimpiade juga OSN juga sudah ada yang model seperti ini. Jadi sebenarnya model baru dibilang enggak juga ya, tapi di SNBT dimunculkan dengan model seperti ini. Nah itu jadi baru gitu. Tapi kalau di ujian UN olimpiade sudah ada yang menggunakan ini gitu ya. Nah, jadi kita lihat katanya QR-nya itu adalah tinggi. Jadi ini tiangnya nih dari sini kemari nih. Nah, ya kan? Jadi jarak terjauh. Jadi jarak terjauh berarti kan nggak mungkin kalau kemarin kita taruh di biang lala kan dekat kali, masih ke sini juga dekat, ke sini juga dekat, ke sini juga dekat, ke sini juga dekat. Jadi kita ambil aja misalnya ke sini gitu. Ini yang paling jauh lah kita bilang. Kita anggap aja yang paling jauh. Ini misalnya, jadi ini yang paling jauh kemari. Ya. Nah, jadi dari sini kemari itulah yang paling jauh. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya. Nah, kalau misalnya kita anggap ya, kita anggaplah ini adalah yang terjauh nih. Nah, di sini. Kita misalkan lah ini contoh BCD, berarti kita misalkan lah ini X gitu ya. Nah, jadi di sini dikasih lampu di X ini. Ya, di X ini. Kemudian kita mau cari berarti berapa jarak terjauh ya kan, berarti yang dicari itu berarti jelas panjang dari QX-nya itu berapa kan gitu. Nah, bagaimana kita menentukan QX-nya kan gitu kan. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini kecenderungan dia lebih jauh, otomatis dia harus melewati apa namanya, pusat lingkaran. Karena kalau dia kemari berarti dia kan lebih rendah dibandingkan ini kemari gitu, ya kan. Jadi dia kalau ini kita nggak kemari berarti lebih dekat, berarti lebih panjang masih ini gitu kan. Nah ini juga gitu, kalau ini kita lebih pendek berarti dia pasti harus melewati pusat lingkaran gitu. Jadi kita coba dulu ini kita rubah, berarti di sini jadinya ya kan. Nah ini berarti dari sini kita buat. Nah ini, jadi inilah dia jaraknya nih. Jadi dia harus di sini. Nah bukan di Y-nya. Tadi kita ganti, yang menjadi pertanyaannya itu adalah Ki aja ya. Ki gitu. Jadi bukan QX karena masih lebih pendek ini kayaknya ya. Nah karena panjangnya ini kemarin kan 25, diameter tadi jari-jari kan 25 tadi ya. Nah kalau ini pasti lebih kecil ya kan, di kesini. Nah jadi berarti dari sini kita lihat panjang dari QY itu jelas bisa kita dapat kalau misalnya kita buat di sini M gitu. Berarti ini dari sini kita sudah peroleh apa? YP plus PM plus MQ gitu. Nah untuk YP itu adalah jari-jari kan, berarti itu 25 plus 25 plus MQ gitu kan. Nah berarti 50 plus MQ. Nah sekarang kita mau cari berapa panjang MQ. Nah kalau kita mau cari panjang MQ berarti bisa kita buat pakai menggambar segitiga ya. Jadi caranya kita gambar dulu sini. Nah ini coba kita tarik kemari setinggi ini. Berarti ini kan tadi kan 5, berarti ini 5 dari sini kita misalkan lah ini contoh Z gitu.
Berarti otomatis panjangnya ini kan gambarnya gini nih. Nah, di sini jadinya Z, di sini tadi Q, di sini tadi P ya. Nah, berarti kalau kita lihat ini ya kan siku-siku. Nah, berarti ini panjangnya tadi sekitar 25 kan? 25 tambah 5 berarti dapat sekitar 25 tambah 5. Berarti kan 5, ini kan tadi 5. Padahal tingginya tadi 10. Berarti ini juga 5. Berarti total jadi 30 nih. Sedangkan ini berarti berapa? 40. Maka panjang dari PQ itu bisa kita cari dengan akar dari apa? Pitagoras ya. PZ kuadrat plus ZQ kuadrat gitu. Jadi ini 30 kuadrat plus 40 kuadrat. Nah, berarti 900 plus 1600. Maka ini adalah 2500, maka dapatlah 50. Jadi kita peroleh ini jadinya 50 kan? Nah, kalau ini 50 berarti panjang PQ. Panjang PQ kan adalah panjang dari PM plus MQ. Nah, berarti MQ itu sama dengan PQ dikurangi dengan PM. Berarti PQ 50 dikurangi dengan PM 25. Ya kan? PM-nya kan 25. Maka hasilnya 25. Sehingga ini dapat 50 plus 25 berarti hasilnya 75. Maka ini bisa kita isi 75. Seperti itu caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal nomor 4 ya. Nah, sebuah biang lala yang tadi juga masih very well bertitik pusat di P0,0, titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah yaitu titik D. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek ya, mencapai nilai terpendek artinya jaraknya gitu ya. Panjang bayangan dari QR. Nah, jadi kita harus pahami dulu ya kan. Nah, kita harus pahami dulu yang namanya kalau misalnya bayangan ya kan, biasanya kan bayangannya ini biasanya ke sana kan. Biasanya kalau ini berdiri bayangannya pasti ke bawah, ke lantai kan gitu. Ini misalnya bayangan berarti ke sini nih. Seperti itu bayangan. Jadi harus diingat kalau kita berdiri bayangan kita kan di kaki kita di bawah, di bidang datar gitu. Jadi kalau tadi kita lihat jarak ini kan jarak terpendek gitu ya, jarak terpendek. Ya kan jarak terpendek katanya panjang bayangan dari QR. Nah, pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek ya kan? Berarti tadi jaraknya terjauhnya kan di sini tadi kan? Nah, ini tadi kita buat. Nah, berarti dari sini mau kita hitung ya kan? Dimana tadi ini kita coba kita misalkan aja lah contoh ini lagi Y ya kan? Nah, berarti kita misalkan ini tadi M gitu. Berarti kita mau mencari bayangan dari QR-nya ini kan berarti kan di sini nih, di lantai ini kan. Ya kan di lantai ini kan. Bayangan dari sini ke bawah. Maka otomatis nanti kalau ini kan lurus ini. Nah, berarti dia kemari. Berarti terbentuk segitiga gitu kan. Nah, jadi dengan konsep kesebangunan ya, kesebangunan di mana kesebangunan yang ada itu adalah ini. Nah, ini dia P kemari, nah, ini dia. Jadi ada dia dua buah segitiga. Nah, segitiganya itu seperti ini. Harusnya gini. Nah, ini dia posisinya. Kalau kita misalkan di sini contoh Y gitu, X misalnya atau X atau O lah kita bilang ya. O berarti ini siku-siku, ini juga siku-siku. Di sini Y, di sini dia berarti kita misalkan lah P gitu kan. P ya, bukan P, kalau P udah ada ya. Kita misalkan lah N gitu, N ya, N.
Nah, jadi yang ditanya itu N lagi, kemudian sini R tadi ya. R. Sorry, ini tadi Q ya. Iya, ini Q, ini R, ini N gitu ya, sorry. Nah, jadi kalau panjangnya ini kan udah tahu kita berapa. Ya kan, kalau ini dari panjangnya 25 tambah 10 berarti 35 kan. Nah, ini panjangnya ini udah ada 5. Nah, untuk panjang yang di sini, karena yang ditanya itu kan berapa ini kan. Biasanya kalau ke semua kita misalkan aja ini X. Ini panjangnya kemari, dari sini kan kemari tadi 40 gitu. Berarti kalau kita lihat karena sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut yang sama besar, nah seperti ini posisinya. Di sini tadi O, di sini Y, di sini dia N, kemudian di sini R, di sini Q, di sini N gitu ya. Ini 35, nah ini tadi 5, ini tadi X, maka ini jelas dari sini kemari berarti dia 40 plus X gitu ya. Jadi sisi yang bersesuaian kita bandingkan. Nah, yang mana kita banding? Nah, ini dia. YO banding dengan QR sama dengan ON dibandingkan dengan RN gitu. Jadi 35 per 5 sama dengan 40 plus X per X. Jadi kalau kita bagikan ini 35 bagi 5 kan 7 itu. 7 40 plus X per X gitu. Kali silang 7X sama dengan 40 plus X. 7X dikurang X sama dengan 40. 6X sama dengan 40. Maka X-nya 40 bagi 6. Sama-sama kita bagiin 2 berarti 20 per 3. Berarti 20 per 3 itu sekitar 6 2 per 3 gitu ya. 6 2 per 3. Maka jawabannya adalah D ini. Oke. Seperti itu kira-kira pemahamannya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 5 ya. Nah, kita lihat di sini masih soal lanjutan dari nomor 4 sebelumnya. Ini soalnya tetap sama, yang masalahnya ini pertanyaannya ya. Misalkan titik U pada tanah adalah bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan QR paling pendek. Jadi ketika bayangan QR paling pendek, ya kan? Nah, itu ini. Titik P pada tanah adalah bayangan titik Q ketika bayangan tiang QR paling panjang. Nah ya, ketika paling panjang. Nah, titik aksen adalah bayangan dari titik Q di tanah ketika lampu berada di titik A. Ketika lampu mulai berputar dari titik A, urutan posisi bayangan titik Q di tanah adalah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini ada optionnya nih. Ya, semuanya berawal dari aksen. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya kan posisinya ini. Titik aksen adalah bayangan titik Q ketika lampu berada di titik A. Jadi seperti ini. Berarti kalau kita buat, ini dia nih. Nah ini. Jadi kalau kita buat ini seperti ini panjang. Nah misalnya disinilah dia yang namanya titik aksen gitu. Nah kemudian ini selesai ya, jarak titik aksen selesai nih. Oke. Kemudian di sini misalkan U pada tanah, ya pada tanah yang bayangan titik Q oleh lampu ketika bayangan QR paling pendek. Jadi bayangan QR paling pendek itu ya berarti kan di sini misalnya kan, seperti inilah di sini nih. Kita bilang di sini gitu ya. Nah, berarti di sini ya kan? Berarti inilah dia contohnya tadi yang namanya U gitu ya. Nah kemudian
berarti ini sudah. Kemudian titik P pada tanah adalah bayangan titik Q dengan panjang tiang QR paling panjang. Berarti di sini nih paling panjang, berarti kemari kan. Berarti kemari, di sinilah kita misalkan apa P. Nah, berarti dari sini kan. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat berarti jaraknya yang terpendek udah, berarti sini sudah ya, ini udah. Berarti yang terpendek itu bisa kita ambil dari sinilah ya. Ini aja nih. Seperti ini kan. Nah, jadi berarti otomatis bayangan dari titik B itu pas di sini. Jadi kita misalkan ini B aksen gitu. Jadi U dan B aksen kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat dia kan mulai dari A ini. Berarti dari A, berarti itu jadi aksen kan. Nah, makanya semuanya aksen nih. Baru kemudian masuk ke V. Karena siap dari A dia ke D. Nah, D ini kan kemarin nih. Ya kan, berarti di V. Nah, sebenarnya kalau kita tengok jawabannya tinggal C. Cuma kita cek lagi. Nah, siap dari C berarti kan balik lagi dia ke aksen. Ya, baru setelah itu masuk dia ke B aksen lagi. Ya, baru masuk dia lagi ke U, di situ lagi dia kan. Baru setelah itu CB sudah, baru kemudian balik dia nanti dari BU baru lagi dia ke B aksen ya. B aksen baru ke aksen gitu. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.